Lu udah nonton The Whale kan ya? Duel belum sih. Oh, belum. Males gue itu apa ya? Kata orang-orang dragging banget ceritanya. Hmm, jadi Jadi gini. maghrib. Jadi gini. Iya, yang legal juga susah nyari di mana. Iya sih. Em, tapi gini, gue tuh mau cerita ya. Kalau kemarin tuh kan gue nonton Hmm. The Whale hari Minggu malam tuh. Dan ternyata tuh Ah, itu film tuh malah bikin gue jadi takut buat makan banyak, tau gak sih lu? oh, takut jadi obesitas. Enggak, bukan. Gue bukan takut masalah obesitasnya. Lebih kayak apa ya? Di situ kan Oh, ini, aduh ini spoiler lagi ya. Ya, iya nggak apa-apa lah. eh, maksudnya spoiler buat lu nya gitu. Tapi oke, let me get this Enggak straight. apa-apa. Terus, Jadi di film itu tuh jadi tuh ada adegan di mana si Charlie aka Brandon Fraser ini kan dia ah, ini ya stres gitu. Karena iya. tiba-tiba masalah jadi banyak segala macam. Akhirnya dia decide untuk stress eating, dia makan pizza, dia makan sandwich segala macam sampai ternyata akhirnya sakitnya jadi makin parah gitu. Hmm. Sampai muntah-muntah lah. Dan itu aduh, itu malah bikin gue jadi takut buat makan banyak anjir. Memang film tuh banyak ininya cuy, banyak poin-poin pentingnya yang bisa kita pelajari. Bener sih. Iya, apalagi ini kan salah satu film ini ya, film art gitu, yang memang mau Iya. menyampaikan sesuatu gitu, dan gak heran Memang impact-nya film. ternyata sedahsyat itu gitu. Oke, oke. Iya. Um, for buat semua yang baru datang, welcome to CNC Show episode keempat. Sorry banget buat bantering kita yang barusan. Um, so di sini masih bareng gua Chris, buat host kalian bareng sama partner gua Ken Gardit. Iya. Dan kali ini tuh akhirnya enough with the Oscar shit. Kita udah cukup lah dengan masalah-masalahnya lah. Dengan masalah siapa film terbaik apa. Kita sekarang balik lagi kembali membumi ya berarti ya bro ya. Membahas per pop culturean lagi yang lebih ringan lah, superhero and stuff. Lu udah nonton Shazam belum? Udah, sebenarnya Shazam 2 tuh gimana ya? Menurut gua dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak. Tapi gue bisa bilang Shazam 2 ini punya writing yang lebih bagus daripada Black Adam sih. Hmm. Jauh. Villainnya bagus. Terus nggak kayak villainnya Black Adam tuh. Yang kayak Mephisto, gue lupa namanya. At least film Shazam ini bisa membuat apa ya tertarik gitu untuk nonton dan tertarik untuk nonton sampai habis. Cuman setelah dapat konfirmasi bahwa Shazam nggak bakal dilanjut, ya sebenarnya gue agak sedih. Hmm. Cuma yang mau gimana lagi, namanya juga James Gunn udah ini kan udah mengambil alih sebut, jadi ya it is what it is man. Shazam 2 itu Hmm. Tapi kalau secara ini, kalau dihubungin ke masa depannya DCU, apalagi DCU DCU kan abis ini kan mau hmm. masih James Gunn ya, ada dua film lagi ya sebelum akhirnya iya beneran benar. dibungkus, beneran di wrap up. Hmm. Menurut lo ini ada hubungannya sama The Flash nggak sih? Menurut gua sih nggak secara langsung berhubungan, cuman dengan adanya Wonder Woman gue bisa bilang berhubungan karena Wonder Woman juga bakal ada di The Flash. Terus juga storyline-nya itu seingat gue Shazam 2 itu kan ada persis di sebelum event The Flash. Jadi Hmm, ya masih berhubungan lah meskipun memang nggak berhubungan secara langsung gitu. I see. Tapi kalau secara apa ya? Kalau dari segi kualitas ini gue agak nggak setuju sih sebenarnya. Karena ya sebenarnya gue nggak bisa komen banyak juga karena gue belum nonton, waktunya belum ada Hmm. by the way. Um, tapi gue somehow tuh gue suka sama Black Adam gitu. Gue suka filmnya, belum sempet gue rewatch lagi sih. Tapi overall gue suka dengan cinema experience Iya yang benar, dikasih kalau segala suka gue macam. bilang suka. Hmm. Kalau suka sih gue juga bilang suka Black Adam, cuman apa ya, film itu tuh banyak banget kekurangannya. Hmm.
Nah ini baru nih kayaknya nih. Pertama dari lainnya yang kurang digali banget sumpah Black Adam itu, apalagi itu film action pack parah. Ya kalau ngomong soal action pack kan karena ada The Rock juga sih nggak sih? Iya ya. Mm-mm. Di ini nama dia tuh bener-bener di wah di take over lah istilahnya sama dia tuh. Hmm. Ya mungkin bisa dibilang Black Adam ini tuh kayak apa ya, kayak setengahnya tuh dibikin sama Dwayne Johnson gitu, karena kalau nggak ada Dwayne Johnson nih film nggak akan terjadi gitu. Oke, Hmm, balik lagi ngomongin iya benar. Shazam 2. Kalau Hmm. menurut lo ini secara karakter development ini tuh ada nggak sih, signifikan nggak sih kalau dibandingin sama film yang pertama gitu? Wah, dibilang signifikan. Kalau dibilang signifikan enggak, cuman lumayan berarti sih perubahan-perubahannya tuh. Dan emang gimana ya? Kita melihat si biasanya itu yang udah sedikit grow menurut gua karakternya dari sebelum film pertamanya ya. Kalau dibandingin sama film keduanya, Hmm, oke. Tapi gini sih, kalau masalah, kalau setelah lu udah lihat nih Shazam 2 tuh seperti ini gitu, hmm, menurut lu Zachary Levi itu bakal di-keep nggak sama James Gunn? Karena kan James Gunn kan dulu sempat bilang kalau sebagian akan ada yang nggak muncul lagi, sebagian akan di-keep gitu. kenapa? Jadi tuh, Zakaria sorry, jadi tuh sebenarnya kan, nggak tahu sih gua. oh oke, belum belum bisa ngomong banyak ya. Gua nggak tahu. Cuman apa ya? Menurut gua tuh gue agak kurang serak sih dengan pemilihan Zachary Levi sebagai Shazam. Karena menurut gue Zachary Levi itu nggak terlalu gimana ya? Gue tahu salah ngomong sih. Menurut gue ya nggak terlalu comic accurate juga. Maksud gue nggak comic accurate itu dari segi characterization ya. Karena si Shazam itu, si Billy Batson itu, dia itu cuman childish pas ada di wujud bocahnya gitu. Pas Hmm, dia di wujud Shazam-nya itu dia nggak terlalu childish, memang childish, memang kelihatan kayak anak 15 tahun, cuman ya nggak se-childish itu gitu. Harusnya si Asher Angel-nya yang berakting kekanak-kanakan, bukan si Zachary Levi-nya. iya sih. Gitu sih paling. Jadinya tuh kayak begitu udah berubah jadi superhero, sifat childish itu masih ke bawah-bawah gitu ya. Dan harusnya nggak kayak begitu. Ah, iya benar. Gue selalu pasti kalau bandingin film tuh pasti gue selalu bandingin sama komiknya sih karena gue baca juga kan dan bukan anak perfilman jadi paling gue cuma komen banyak di karakterisasinya aja karena beda banget sama komiknya gitu. Oke. Hmm. Tapi kalau secara nilai lu berani kasih berapa? Shazam 2 Ya, em, 7 sih, 7 sampai 7,5 paling. 7,5 ya. Ya, that's fair. That's fair sih menurut gue. Um, Enough with Shazam 2. Hmm. Sekarang kita bakal, ternyata nih ada update nih dari film Superman terbaru, Superman Legacy, yang ternyata Superman Legacy. ditulis dan didirect sama James Gunn-nya langsung sebagai film Waduh, film pembuka ya. menarik, 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 menarik. Hmm. Ini Bener jadi menarik banget. film Gue pembuka ya berarti ya. gue yakin loh kalau pembuka. Gue jujur setelah ngeliat James Gunn di Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad sama Peacemaker, gue agak sedikit menaruh ekspektasi tinggi untuk Superman Legacy karena gue yakin banget karakter Clark Kent itu bakal bisa kalau nggak komik accurate, at least bisa mirip sama komiknya lah. Hmm. Yakin loh. Tapi menurut I lu, have faith. bakal ada gini nggak sih? Kan James Gunn itu somehow kan selalu obses dengan lagu-lagu oldies sih.
Ya, Sebisa benar. mungkin tuh dia bakal bikin si main karakternya itu mendengarkan lagu-lagu oldies gak tahu gimana caranya. Iya, benar-benar. Dari ini dia ya, dari rekomen-rekomen musiknya dia tuh. Iya, dan sebenarnya Hmm, itu kan kalau ini, correct me if I'm wrong ya. Apalagi kalau hmm. buat Bro Dito yang baca komik, gue bener-bener minta tolong sama lu banget. Kalau si Peter Quill ini kayaknya tuh, menurut gue kalau di komik tuh dia gak dengerin lagu deh. Bener apa enggak sih? Iya, benar. Peter Quill tuh karakter serius di Marvel Comics. Oh. Apa ya? Seluruh Guardians of the Galaxy itu sebenarnya mereka karakter yang serius. Hmm. Eh, Kayak Drax itu beda banget sama komiknya. Cuman dengan James Gunn poles ternyata bisa menarik gitu loh. Meskipun nggak komik accurate tapi menarik. Itu Hmm. dia yang harus kita camkan poinnya itu menurut gue. Karena meskipun nggak komik accurate tapi diimbangi dengan writing yang bagus dan characterization yang bagus pasti bisa menghasilkan film yang bagus. Gue Hmm. yakin banget. Mungkin at least ya, kalau misalnya, nih at least kalau misalnya si Clark Kent-nya di film itu nggak mendengarkan lagu-lagu oldies, mungkin bakal dijadiin soundtrack originalnya, soundtrack resminya gitu. Soundtrack resmi Hmm. dari Superman Legacy mungkin bakal lagu-lagunya seleranya si James Gunn tuh. Iya, iya. Jadinya tuh kayak ini ya, kayak film-filmnya Tarantino nggak sih? Yang Tarantino kan dia nggak pernah ada Benar. skor ya. Dia selalu masukin lagu-lagu aja gitu. Bakal kayak gitu nggak sih menurut lo? Ya, benar. Hmm. Nih sebenarnya ya, ini agak hot take sih, tapi melihat dari lingkungan gua sama bukan lingkungan pertemanan doang ya, lingkungan gua di Jakarta gitu. Kalau gua nonton film-film, film di harus diakuin, film DC itu kan sepi peminat ya di Indonesia terutama, sepi banget. Gue bisa bilang sepi banget. Kalau film DC itu mau rame, syarat gue bukan syarat dari gue. Kalau yang gue perhatikan itu syaratnya tuh cuma satu, harus viral dulu. Ambil contoh The Batman deh. Premier nonton cuma 5 sampai 6 orang loh. Tapi begitu udah film di TikTok ini bagus, wah begitu minggu ketiga gue rewatch. Nah, poin gue begini, di Superman Legacy, apalagi itu film pertamanya DCU ya, Hmm. kita mungkin nggak bisa berharap banyak karena memang audiens Indonesia itu nggak audiens Indonesia tuh nggak terlalu isi. Nah, semoga aja ini harapan gue ya, Superman Legacy itu bisa menjadi batu loncatan gitu cuy, supaya film DC ini bisa lebih terdengar oleh orang-orang awam, akhirnya bisa banyak main PC juga kan. Itu Hmm. yang gue harapin dari James Gunn sih, palingan tuh. Makanya gue tunggu banget tuh Superman Legacy. Iya. Dan lo tau nggak sih? Ini sebenarnya joke-nya ini, joke-nya Bro Isman nih di grup Hmm. PSR. Dia tuh sempat ngebayangin pas pengumuman ini keluar, dia tuh sempat ngebayangin Superman itu tuh terbang pakai jeans, pakai kaos. Mungkin kaosnya tuh bakal kayak Hmm. kaosnya Connor Kent ya di Hmm. series Titans. Mungkin lo nonton Hmm. juga. Iya gue nonton, gue nonton. Dan terus dia tuh kayak pakai iPod gitu loh. Oh, menarik sih, menarik. Tapi kayaknya itu ada kemungkinan bisa terjadi loh. Hah? Serius. Ada kemungkinan bisa terjadi, beneran. Apalagi James gak ada direct. Atau jangan-jangan dia terbang nyelamatin orang-orang gitu ya. Sambil pakai earphone. Oh, itu mungkin banget sih menurut gue. Hmm. Tapi itu bakal jadi sesuatu elemen yang komik accurate yang pasti bakal diserang sama haters gitu. Iya, iya, benar-benar. Karena kan kalau lu nonton Superman Animated Series atau Superman Christopher Reeve itu kan scene ikoniknya Superman tuh kan selalu gitu. Dia lagi jadi Clark Kent gitu, lagi jalan. Terus tiba-tiba ada dengar suara, nggak tahu dari mana gitu. Terus tiba-tiba dia ganti baju Hmm, jadi Superman, terus datang ke TKP gitu. Apakah benar. dan dengan adanya joke seperti itu, gue jadi kepikiran ini kalau kejadian ini bakal jadi poin yang bakal terus diserang sama haters gitu. Iya, benar. Benar. Bakal bakal ada celah buat nge-hate kan. Hmm. Kalau dan ya seperti yang kita tahu sejak sejak si James Gunn ini ngumumin bakal bikin film Superman yang baru, pemecatan Henry Cavill, nggak pemecatan sih, kayak Hmm, mereka desain untuk putus baik-baik lah. Um, hmm.
orang-orang tuh jadi banyak yang nggak suka sama James Gunn, lu notice gak sih? Iya bener, gue notice banget. Orang-orang tuh banyak yang benci sama dia gara-gara menurut mereka tuh James Gunn yang ngancurin Snyderverse, padahal kan enggak juga. Hmm. Itu dia. Terus tuh kayak apa ya? Kayak kan abis abis adanya kemelut soal Henry Cavill dan lain-lain itu kan tiba-tiba muncul Hmm. si James Gunn itu dia tuh ngebalas fans atau siapa gitu. Iya. Dia tuh kayak katanya bakal mereset semua Hmm. kecuali yang buatan dia. Iya bener. Pada bilang gitu kan. Dia yang ngomong Hmm. gitu, tapi nggak tahu lah. Padahal si Wonder Woman aja itu bakal tetap ada loh. Si Gal Gadot katanya. Sama Margot Robbie juga. Margot Robbie kan bukan buatan dia. Buatan si Suicide Squad yang pertama. Tapi kan di keep sama dia kan di ini Iya, The itu dikit. Suicide Squad kan dia Dia Margot yang buat Robbie ya. lagi. Heeh. Tapi gila cuy kalau misalnya Margot Robbie nggak dilanjut, wah itu wasted potensial banget sih. Iya. Minimal minimal kata gue ya di re-character lah menjadi Poison Ivy atau siapa gitu. Kalau misalnya si James Gunn ini nggak mau pakai dia sebagai Harley Quinn gitu ya. Hmm. dan dan ternyata tuh apa ya, kayak kalau ta- kalau si dan manuver-manuver James Gunn belakangan ini tuh kayak memang memicu banyak pro dan kontra. Tapi Iya benar. Superman Legacy ini tuh kan dia mengambil inspirasi dari komik All Star Superman ya. Benar. Itu bagus banget tuh komik sumpah. Hmm. Bener-bener well written dan interpretasinya Superman dapat banget di film itu tuh gila. Di komik itu. Iya. Pemikirannya bagus tuh. Dan ini mungkin buat teman-teman, mungkin teman-teman belum ada yang pernah baca komik Superman karena akses untuk ke komik-komik Amerika kan sangat susah ya Sangat susah ya. di Indonesia gitu. Gak ada komik store juga di Indo. Mungkin Bro Dito bisa ceritain mungkin All Star Superman ini sebenarnya tentang apa sih? Nih, All Star Superman itu ya, kalau yang gue baca tuh, setahu gue, itu dia menceritakan tentang pas Superman awal-awal dia menjadi Superman sampai akhirnya dia tuh udah senior jadi Superman. Ya, ibaratnya kayak lu nonton Iron Man 1, nonton dari Iron Man 1 sampai Endgame. Nah, kurang lebih kayak gitu. Digambarin dengan detail, terus karakter-karakter pendukungnya tuh kayak Lois, terus si siapa tuh temennya yang jurnalistik gue lupa namanya. Oh, Jimmy Olsen. Jimmy Olsen. Jimmy Olsennya juga bagus banget. Iya, Jimmy Olsen itu kan bestinya si Clark kan di Ya. kantor selain Lois. Tuh, nah, itu bagus semua. Dan kalau dilihat dari komik sebelumnya yang udah nih, itu yang paling sama komik lamanya. Superman tuh kayak gitu, ibaratnya tuh gitu. Hmm. Maksudnya tuh secara ini, gua nggak, mungkin lu bagus ngejelasin aspek teknisnya, karakternya bagus segala macem gitu. Cuman mungkin bisa kasih tahu ke audiens-audiens kita ceritanya tuh tentang apa, the whole story gitu, dari awal sampai beres. Ya dipersingkat aja sih. The whole story, wah, cok, sumpah. Kalau kalau misalnya rangkumannya ya, menurut gue nggak akan cukup Hmm. kalau di satu video. Cuman intinya itu, ya, yang udah gue tadi. Hmm. Karena Bener-bener, ini jangan apa? dimasukin ke video ya, bentar. Dikat, yang ini dikat. Maksudnya gimana sih? Nggak Em, terlalu nangkep gue. jadinya tuh kayak lu ngerangkum sinopsisnya lah. Sinopsisnya. Iya. Oh, tapi menurut gue sih tadi udah mewakili. Oh, Aduh, cok. soalnya gue udah sempet research juga tentang ini dan gue tuh menemukan kalau memang kita dikasih lihat Superman Hmm, dari pertama kali masih rookie sampai beneran udah established itu kan dikasih lihat. Cuman hmm, cerita komiknya ini yang dari yang gue riset-riset ya, gue nggak baca komiknya hmm, gitu, tapi gue hmm. research aja. Itu tuh Oh, tentang Superman ini tuh apa ya, kayak dia tuh kan kepapar sinar matahari iya, yang benar. dengan jumlah yang banyak gitu, dan itu Hmm,
secara pelan-pelan itu akan membunuh dia gitu. Hmm. Sehingga dia Jadi itu tuh kayak uh, nyeritain misi-misinya dia di akhir-akhir hayatnya gitu kan. hmm, hari-hari Hmm. terakhirnya lah. Hari-hari terakhirnya. Tapi tetap digambarin pas awal-awal jadi Superman juga. Hmm, Kayak apa ya? Kayak Logan, kayak Logan. Logan. Iya kayak Logan. Kayak film Logan. Hmm, ya dan Superman ini tuh kayak mikirin gitu, kayak Iya dan dia benar. tuh di hari-hari terakhirnya dia tuh mencoba untuk membuat legacy kalau Iya. dunia itu dia bakal make sure dunia itu aman-aman aja kalau dia udah nggak Hmm. ada. Iya benar. Dan menurut gue ini apa ya? Agak aneh gitu kalau cerita komiknya kayak begini Tapi dijadi dibuat untuk dibuat awal untuk universe gitu ya. awal universe ini agak aneh gitu. Agak aneh ya. Sama dengan Mungkin argumen lu soal waktu Zack Snyder coba buat nge-introduce Batman, tapi hmm, di ceritanya film tuh Batman vs based Superman. on The Dark Knight Returns gitu. Nah ini Iya, sama sama based nih. on ini, Death of Superman. Mm-mm. Hmm. Ya, Nah, mungkin yang mungkin ya ini mungkin yang bakal di copy itu penggambaran Superman-nya pertama. Terus yang kedua bakal di copy mungkin dari villain-villainnya sama penggambaran kota Metropolisnya mungkin. Soalnya kan hmm, Metropolisnya tuh kayak apa ya? eh, aduh, kayak kayak kota impian, cuman sejak kedatangan Superman tuh jadi banyak villain datang ke situ gitu, ke hmm, Metropolis. hmm. Iya, iya. Jadi yang bagian cerita utamanya ini jelas gak akan diadaptasi berarti ya menurut lo ya? Yang so Iya benar. yang soal Menurut gua ya, dari uh, storyline utamanya mungkin gak bakal diadaptasi. hmm, dan ini kita inilah fancast kecil-kecilan lah. Menurut lo yang jadi the Iya, next Clark Kent itu siapa? yang bakal Clark Kent. The next Clark Susah Kent. ya. Orang-orang sih pada ngefancasin David Corenswet yang dari film yang dari series Hollywood. Hmm, Gue sempet nonton tuh satu season. Pada ngefancasin dia mungkin gara-gara looks-nya kali ya. hmm, Gara-gara looks-nya si David Corenswet. Tapi gue pribadi sih nggak bisa ngasih nama lain sih karena nggak tahu gue yang mirip-mirip sama si Superman itu siapa. Tapi kalau David Corenswet gue setuju sih. hmm. Kalau gue malah Ty Simpkins mungkin bisa. Siapa? Ty Simpkins, lo tahu bocah yang nolongin Tony Stark itu nggak sih? Oh iya Sekarang kan dia udah benar. gede tuh. Menarik juga sih ya. Dan kemarin gue lihat dia di The Whale itu kan kayak dia ada di The Whale juga by the way. Hmm. Itu looks-nya tuh agak mirip-mirip lah sama Superman waktu muda gitu. Hmm. Gue sih malah kepikiran fancast nih ya, yang gue bener-bener, wah nih orang harus jadi superhero ini. Bener bukan Superman, tapi Hmm. Chris Pratt sebagai Hal Jordan Green Lantern. Bukannya Tom Cruise loh. Iya dulu, enggak, Tom Cruise kan waktu itu yang di TikTok gue tuh Tom Cruise kalau misalnya masuk Snyderverse kan. Ya. Nah kalau ini yang buat universe James Gunn, butuh Hmm. yang lebih muda kan, Hal Jordannya pasti. Hmm. Makanya gue dukung banget di Chris Pratt sih. Sumpah. Tuh orang jago, cok. Ini nih versatile actingnya tuh. Iya, iya dia apa ya? Kayak disuruh jadi apa juga bisa gitu. Iya bener. Hal Jordan sih kata gue, apalagi series Lantern nih juga jadi pembuka DC yang baru kan, ada di fase satu. Hmm. Dia bilangnya apa sih? Bukan fase kalau nggak salah. Chapter, Si James itu chapter, bilangnya apa? chapter satu. Chapter one, chapter one. Gods and DCU chapter Monster. one. Gods and Monster. Ini buat penonton juga ya, ini sekedar informasi tambahan buat lu pada. Jadi ternyata project-project yang diumumin sama James Gunn kemarin yang berjumlah 10, 5 film, 5 series, itu sebenarnya baru kurang dari setengah dari DCU Chapter One. Lu bayangin cuy, baru kurang dari setengah. Kalau setengahnya berarti kan harusnya fullnya 20. Nah, berarti DCU Chapter One tuh bakal consist of more than 20 movies and series. Itu gue gak bisa ngebayangin ada apa aja sih. Bakal jadi ini nggak sih? Bakal jadi kebanyakan nggak sih? Loaded banget gitu jadinya. 20 film satu chapter gitu. Kalau menurut gue, kalau menurut gue pas. Karena gini,
Kalau MCU, kita bandingin sama MCU karena sejauh ini kan yang udah sukses nih MCU. Hmm, MCU itu kan end game-nya nih ada di fase 3, ya hmm, kan? Fase 1, fase 2, fase 3. Nah, sama James Gunn itu dirangkum menjadi cuma satu chapter doang. Tapi hmm. kalau komposisi jumlah filmnya mungkin bakal setara sama MCU fase 1, 2, 3. MCU 1, 2, 3 tuh berapa sih film sama seriesnya? 22 kalau nggak salah. Atau 20-an lah. Intinya mah kisaran Nah, 20-an. 22 kan? 20-an pokoknya. Nah, iya. Jadi nih, terus juga si Kang the Conqueror itu kan nanti bakal jadi endgame dari fase 6 kan, fase Hmm, 6. ya. Padahal di fase 4, 5, dan 6 itu Kang juga udah tipis diperkenalkan kan. Hmm, Nah, menurut gue sih gitu. Jadi diringkas nih yang tadinya 3 menjadi satu. Jadi ntar hmm, di DCU Chapter 1, DCU Chapter 2, Chapter 3 itu masing-masing berisi lebih dari 20 film dan series. hmm. Dan menurut lo fans tuh nggak akan ini ya, nggak akan kecapean ya? 20 film satu chapter begitu. Nggak tahu sih ya. Gue nggak bisa bilang kecapean, gue nggak bisa bilang nggak kecapean juga. Karena kalau misalnya fans pasti bakal nonton sih. Hmm. Ya, tapi balik lagi kalau film DC ini kan kata lo kan susah untuk jadi viral ya. Susah Apa untuk jadi top marketnya Indo lah. iya, apakah dengan masuknya James Gunn dan dia bikin planning seperti itu di chapter one-nya dia, apakah ini bisa mengangkat DCU? DCU lah. DCU in general ya. Apakah bisa mengangkat Ah, gitu dengan adanya James Gunn? menurut gue nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung ngelihat dari Superman 1 nih, misalnya Superman Legacy. Hmm, Nggak bisa mungkin. Mungkin setelah 5 projectnya dirilis, mungkin itu bakal kelihatan, gue yakin. hmm, Sama bakal ngelihat dari performa MCU juga. Kalau MCU-nya terus stagnan kayak gini, terus di sini terus ini kan melambung, ya nggak tahu. Mungkin kita balik ke era 70-an lagi kali, pas DC bener-bener ngemonopoli pasar superhero. iya. Iya, Oh, apalagi apalagi DC sekarang bukan cuma punya DC loh. DC sekarang punya Universe Batverse sama Universe Joker. hmm. Tuh. Ya Joker kan mau ada film barunya juga gitu. Hmm. The Batman juga. Iya, The Batman 2 lagi. Dan kalau dan sampai sekarang tuh orang-orang tuh masih nggak suka gitu loh sama James Gunn kayak kayak Iya, harus banyak yang benci. karena kan ada berita nih kalau Ezra Miller nih bakal di keep nih sama James Gunn dan it- Benar-benar. itu tuh sampai banyak fans yang bilang kayak harus Nggak tahu sih ya. ngebay-bayin si James Gunn dulu baru lo bisa di keep gitu. Iya. Ya, begitulah James Gunn. Nggak ada yang tahu juga kita. Aduh. Iya, tapi untuk tadi kan kita udah ngomongin the whole chapter one of DCU ya. Buat Superman Legacy-nya sendiri lo optimis nggak? Benar. Optimis 100%, gue optimis cuy. Hmm, Yakin gue. iya. Dan gue lebih ke wait and see dulu sih. Dan to be honest, project chapter one DCU yang gue tunggu itu sebenarnya di Authority. Karena itu tuh jadi kayak apa ya, kayak The Boys-nya DC gitu gak sih? Nge-lag tadi kenapa? Yang gue tunggu tuh sebenarnya di Authority. Oh, The Authority yang kayak Suicide Squad, kayak The Boys ya. Heeh. Iya, gue juga sih. Karena unik itu superhero sumpah. Itu jadi film apa series sih? Film-film. Hmm. Nah, ini dia nih, The Authority, sumpah. Ini feeling gue nih, Mhm. bener dah. Feeling gue, satu, The Authority bakal flop financially. Kedua, gara-gara itu flop financially, si James Gunn itu bakal dibully-bully. Karena kita lihat gini deh, The Suicide Squad itu kan flop financially, tapi Tapi kan ratingnya karena COVID bagus. flopnya. Ya, tapi karena COVID. Tapi poin gue adalah, tapi ratingnya bagus nih, di IMDb bagus, di Rotten bagus, di Letterboxd bagus. Nah, itu nggak dilihat sama haters-hatersnya gitu. Mereka cuma lihat, wah flop nih James Gunn nggak bisa bikin film kayak gitu. Hmm. Gue ngerinya James Gunn itu bakal jadi bulan-bulanan lagi setelah The Authority rilis. Apalagi kan itu karakter yang apa ya, lesser known banget, Iya. kayak kayak Suicide Squad, kayak si Guardians of the Galaxy kan. Hmm. Cuman gue nggak tahu ya, semoga aja feeling gue salah sih. Ya semoga. Karena
menurut gua kalau di Authority ini bisa sukses, itu tuh bisa jadi kayak apa ya, kayak Crisis on to Earth gitu. Karena kan pasti ada film Benar. Justice League nih. Iya, itu dia. Kan kan tadi di chapter one itu belum semuanya di reveal. Hmm. Salah satu project yang belum di reveal itu adalah triloginya Justice League, trilogi Justice League. Dan gue masih nggak bisa nebak siapa yang bakal jadi main villainnya. Hmm. Tapi feeling gue nggak mungkin Darkseid sih. Nggak akan langsung ya. Nggak akan langsung Darkseid. Mungkin di chapter 2 kali. Tapi nggak mungkin Darkseid kata gue. Hmm. Tapi masa Steppenwolf lagi anjing. Ya masa Steppenwolf lagi jangan. Nah, karena lu tadi udah nyinggung soal Justice League juga, dan Hmm. dan lu udah nonton ini belum? Animasi ini Justice League Crisis on to Earth. Crisis on Two Earths. Bentar, bentar, bentar. Yang lawannya ini ya. Ultraman, Owlman. Crime Syndicate, iya. Iya, Crime Syndicate lawannya ya. Hmm. Iya, udah nonton tuh gue. Nah, menurut gua tuh di Authority itu bakal jadi kayak gitu gitu. Bakal jadi Oh, mungkin kalau langsung itu kan kalau Crime Syndicate itu ranahnya udah multiverse ya. Yang mana hmm, itu it's too early untuk DCU tuh bikin cerita multiverse. benar. Da- Tapi multiverse-nya udah kepake di The Flash iya, sebagai awal. ya. Karena, nah, karena Tapi sebenarnya um, secara nggak langsung film pertama DC itu kan sebenarnya The Flash hmm, sebenarnya chapter one itu. Karena kan dia awal dan akhir kan. iya. Tapi gini gini. Kalau si karena untuk membawa Crime Syndicate ini ke DCU ini kan it's too early. Makanya si James Gunn ini bakal masang di Hmm. Authority versus Justice League dan dijudulin Justice League Crisis on to Earth versi Hmm. live action. Mungkin ini menarik sih. Jadi iya benar gua nangkap. Teori lu gue nambahin nih. Teori gue gini. The Authority diintroduce nih. Hmm, Udah kan? Terus ya, film pertamanya Justice League mungkin bakal ngelawan The Authority tuh. Film iya, pertamanya. Baru film keduanya mungkin ngelawan Crime Syndicate atau ngelawan Legion of Doom, nggak tahu. hmm, Dan baru di akhirnya film ketiga lawan big Dark Side. villain-nya. Iya, nggak tahu siapa tuh. Hmm, hmm. Dan tadi kan dari tadi kita udah nyebut-nyebut soal Darkseid, Steppenwolf, dan ini ternyata ada Nah, yang mau ini dia nih. perpisahan nih. Iya, ternyata, aduh, udah perpisahan dia. Ada, Ya secara mengejutkan ya tiba-tiba dia ngupload video Lord Darkseid has say iya 26, benar, 27, gila. 28 April ya? Apa Maret sih? Bener. April, April. Dan ternyata bakal jadi reuniannya Zack Snyder sama DC. Aduh, Nggak reuni, jadi buat reuni iya nih sementara aja. reuni. Hmm. Nih, jadi buat lu pada yang belum tahu, ternyata em, si Zack Snyder itu bakal nayangin triloginya dia di bioskop, ya kan? Ke setahu gua tuh cuman bioskop-bioskop yang dipilih doang deh. Jadi nggak di semua bioskop Oh bukan ini ya, bakal bukan nayangin. live stream watch party lagi. Nggak tahu deh. Kalau Watch Party emang mau di mana dia? Di Vevo lagi lah. Kayak kemarin, kayak waktu dia ngumumin Zack Snyder Justice League kan dia pakai jalur itu. Dia Pakai Vero ya? nobar Man of Steel dulu, Hmm. terus dia tuh open sesi Q&A gitu. Hmm. Sampai ada satu audiens yang nanya, kapan kita dapat Snyder Cut? Akhirnya kan di-reveal kan. Iya benar. Dan menurut gue sih acaranya bakal kayak gitu. Watch party, Nanti ya. maraton 3 trilogi Marathon ya. tiga trilogi itu ya, triloginya dia ya. Mm-mm. Dan untuk rilis di bioskop kayaknya enggak deh. Dan menurut lo tuh Zack Snyder Justice League itu worth nggak sih untuk ditayangin di bioskop dengan kualitas yang seperti itu gitu? Worth it banget cuy. Sinematografinya Jawara tuh film sumpah. Sinematografinya dan seingat gue tuh Warner Bros pernah ada rencana kan Hmm, buat naruh Zack Snyder Justice League di bioskop. hmm. Nah, itu akhirnya di-cut slow motionnya dijadiin nggak slow motion gitu ya. Hmm. Dan itu filmnya tuh menjadi durasinya 3 jam setengah. Lah, motongnya Tiga banyak jam setengah. amat. Iya, Hmm. Jangan-jangan ini jadi 4 jam ini karena kebanyakan slow motion itu kali ya? iya mungkin jadi 4 jam gara-gara itu. Hmm. Dan
Dan ternyata selain ada farewell event, sambil Zack Snyder juga bakal ngumumin beberapa proyeknya dia ke depan sama Netflix nih. Rebel Ada Moon. Rebel Moon yang dibikin anime, sama ada Buset, game juga katanya ya. gila Snyder. Iya, Anything good for you lah, gue dukung. sama. Dan fun fact buat Rebel Moon nih, ya, kan seperti yang kita tahu kan Zack Snyder ini kan lumayan aktif di internet ya. Walaupun nggak pakai Hmm, sosmed yang biasa kita pakai gitu. Cuman iya, dia tuh sangat mengamati apa yang fansnya mau nih. Atau meme yang lagi viral gitu. hmm, Makanya dia sempat masukin line "We iya live in benar. the society" di Zack Snyder Justice League meskipun it doesn't make it into Hmm. the movie gitu. Tapi dia tuh kayaknya ngeliat banyak fans yang pengen Charlie Hunnam itu jadi Green Arrow. Oh iya benar, Charlie Hunman ya. Heeh. Dan itu tuh dan Charlie Hunnam tuh akhirnya dibawa sama Zack Snyder tuh ke Rebel Moon, bro. Iya, kan jadi salah satu Archer ya kalau nggak salah di Iya, film. jadi Archer dan outfitnya dibikin mirip. Karakternya pemanah juga kan, Iya, jadi Archer karakternya dan kayak kostumnya si Green Arrow. dibikin mirip sama Green Arrow. Gila sih emang Snyder tuh. Iya. Dan Dead Force pun masih on progress ya, guys. Iya benar. Ada film keduanya apa sih itu, gue lupa anjing judulnya apa ya. Planet of the Dead kalau nggak salah. Hmm, Pokoknya all the best lah buat Zack Snyder ya di Netflix. Snyder. Hmm. Mungkin ini sebelum kita tutup, mungkin Bro Dito mau nambahin apa lagi mungkin soal eventnya Zack Snyder ini. Wah, kalau dari gue udah cukup sih. Intinya dari gue adalah sukses selalu buat Zack Snyder dimanapun dia berkarir, sama buat James Gunn. Ya, kita tunggu progresnya untuk DCU ke depannya. Semoga bisa jauh lebih baik dari sebelumnya dan bisa ngangkat nama DC lagi ke kancah perfilman. Amin. Oke, that's very much it buat hari ini, buat episode ini maksudnya. Bisa dan thank you banget ya yang udah nontonin sampai sampai poin ini. Bisa buat get in touch sama kita berdua, bisa follow IG gue di Chris Nugraha 42 sama mungkin Dan bisa follow TikTok gue ya. di TikToknya Bro Dito, Ken Gardit, linknya semua ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga subscribe ke channelnya Playstop Rewatch karena di sini kita bakal teman-teman pokoknya bakal dapat banyak konten menarik soal film dan pop culture juga, dan katanya ini Betul. bakal di session K-pop katanya bakal di revive lagi ya di PSR ini. Dan pokoknya that's very much it. See you on the next one. See ya.